Indonesia 2020 adalah Miss Sulawesi Selatan. Selamat untuk Karla Yus. Halo pemirsa Kickers, apa kabar? Semoga sehat selalu, terhindar dari segala virus, terutama COVID-19. Dan kami juga meminta kepada para Kickers, dimanapun Anda berada menonton ini, tetap gunakan masker saat beraktivitas keluar rumah dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Nah, kali ini kita di Spesial Dialog menghadirkan tamu yang sangat spesial, tentunya karena Spesial Dialog. Sini sudah ada Karla Yus, Miss Indonesia 2020. Apa kabar, Karla? Baik banget, Kak. Kakak apa kabar? Baik, tentunya. Karla, kemarin ulang tahun ya, Karla? Oh iya, benar banget. Selamat ulang tahun kalau Terima gitu, kasih. Karla. Sekarang berarti umur berapa? Sekarang ke-24. Ke-24 ini apa goals yang ingin dicapai di tahun ini, Karla? Goals yang ingin dicapai, pertama-tama karena Tuhan sudah memberikan Karla title sebagai Miss Indonesia 2020. Karla ingin mengembangkannya lagi, yaitu untuk ke Miss World dan dapat membawa pulang Blue Crown pastinya. Amin. Kita doakan Blue Crown pertama amin untuk ya. Indonesia. Amin. Nah, ini Karla kan sudah terpilih menjadi Miss Indonesia sejak Februari lalu. Yes, nah, benar. sampai dengan saat ini, Karla sudah berkegiatan apa saja? Oke, kegiatan-kegiatan yang Karla lakukan saat ini yaitu kelas yang di-provide oleh Yayasan Miss Indonesia dan juga tim Star Media Nusantara. Ada banyak kelas-kelas untuk Karla improve dan upgrade, terutama untuk menuju ke Miss World. Dan juga pastinya ada social event yang Karla lakukan, itu di luar dari tim ataupun di dalam tim. Dan itu pastinya berguna buat Karla ke depannya dan juga untuk di Miss World nanti. Nah, Karla emang menjadi Miss World, Miss Indonesia 2020 ini memang cita-cita Karla dari kecil nggak sih, Karla? Cita-cita dari kecil sebenarnya mungkin waktu kecil belum terpikirkan. Tetapi semasa Karla dewasa, bertambahnya usia, Karla telah berpikir bahwa dunia modeling ini sepertinya bisa dikembangkan lagi ke dunia beauty pageant. Dan berkat seluruh dukungan oleh teman-teman, keluarga, dan juga supporter seperti pageant lovers, itu benar-benar membantu banget Karla. Jadi sesampainya Karla di sini, puji Tuhan mendapat title ini berkat mereka semua. Nah, Karla, apa yang menurut Karla membuat Dewan Juri untuk memilih Karla sebagai Miss Indonesia? Oke, pastinya itu ada poin-poin tertentu ya yang mungkin secara pribadi Karla tidak tahu. Tetapi menurut Karla dan dari teman-teman finalis yang sudah Karla jalani karantinanya bersama-sama, mereka bilang bahwa yang menonjol dari Karla dan membuat Karla sampai saat ini di sini adalah personality Karla. Dan semoga dari personality ini bisa Karla kembangkan lagi, di-upgrade lagi, tentunya untuk meraih prestasi lebih lanjut lagi untuk Indonesia. Amin. Nah, tapi waktu mengikuti karantina kemarin ada target nggak sih? Oh, aku harus menang menjadi Miss Indonesia 2020 biar bisa ke Miss World nantinya. Pastinya ya, Karla memang bertujuan dari awal Karla sign up untuk mengikuti ajang Miss Indonesia 2020. Komitmen Karla utama adalah semoga Karla bisa menang. Dan memang ambisi Karla adalah bulat bahwa Karla memang harus bisa meraih prestasi di Miss Indonesia. Dan walaupun seandainya jika prestasi itu tidak tercapai, Karla mempunyai backup. Dan backup itu membuat Karla untuk tidak pernah give up untuk mencari sesuatu yang lainnya lagi. Tetapi puji Tuhan Karla di sini dan inilah Miss Indonesia. Nah, bisa ceritain nggak, Karla? Ini waktu itu keseruannya, waktu karantina bersama 34 finalisnya, apa aja kegiatannya, dan paling dekat kira-kira sama provinsi siapa? Oke, bukan dulu ya, beberapa bulan lalu Iya, ya. beberapa bulan lalu. Yang Karla lakukan dengan para finalis, 33 finalis yang cantik, yang pintar dari berbagai macam provinsi. Itu banyak banget ya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari koreografi, pembelajaran, mungkin media visit juga, dan pastinya ada kelas-kelas yang tentunya berguna dan kita sebenarnya dalam sana itu under pressure. Tapi under pressure itu yang membentuk karakter kita dan menunjukkan bahwa inilah karakteristik yang dicari oleh tim dan membentuk sosok seorang Miss Indonesia. Dan Karla dekat dulu dengan finalis dari Maluku. Dari Maluku? Iya, namanya Sharon. Ada satu momen nggak yang kira-kira Karla ingat ketika karantina yang mungkin entah itu lucu atau menarik yang Karla pasti nggak bisa lupain?
Mungkin waktu Valentine's Day. Ah, Valentine's Day kita di sana diberi surprise. Ceritanya waktu malam itu sebelum kita koreografi, tepatnya waktu kita sudah koreografi, kita dimarah-marahin oleh koreografer dan juga para chaperone. Terus setelah kita dimarah-marahin, akhirnya kita dikasih kebebasan. Sebenarnya ini maunya surprise sih untuk para finalis yang terpilih di berikutnya. Tapi mungkin karena kasih bocoran sedikit nggak apa-apa lah ya. Dan lanjut long short story, Carla akhirnya bersama para finalis itu diberikan kesempatan selama 14 menit karena itu Valentine's Day tanggal 14 Februari, jadi 14 menit itu diberikan waktu untuk telepon keluarga kita. Wow, tentunya itu menambah semangat waktu karantina ya. Nah, Carla bisa diceritain juga nggak? Ini kan sudah beberapa bulan menyandang title Miss Indonesia. Nah, asiknya menjadi Miss Indonesia itu apa, Carla? Asyiknya menjadi Miss Indonesia itu sangat banyak ya, terutama kalau kita selalu melihat ke arah positifnya. Jadi semakin kita melihat ke arah positifnya, semakin banyak pula hal positif yang kita bisa dapat dan kita bisa cerna. Jadi hal-hal yang menarik dan sangat senang untuk menjadi Miss Indonesia dan membanggakan tentunya itu bisa dibilang Carla bisa membawa nama Indonesia ke ajang internasional di Miss World nanti. Itu salah satu dan mungkin yang paling utama hal yang membanggakan untuk menjadi sebagai seorang Miss Indonesia. Nah, waktu kemarin kan setelah selesai final Miss Indonesia 2020, Carla bertemu Tony Ansing, Miss World 2019. Nah, apa hal yang berkesan ketika Carla bertemu dengan Tony waktu itu? Jadi pertama kali Carla ketemu Tony itu waktu photoshoot High End Magazine. Jadi itu memang setiap pemenang dari Miss Indonesia memang berkesempatan untuk berfoto, memiliki kesempatan untuk menjadi cover majalah High End Magazine. Dan hari itu Carla bertemu dengan Tony dan dia memberitahukan ke Carla bahwa hal yang biasa dia lakukan waktu dia nervous atau mungkin di luar dari comfort zone-nya, she sings, dia menyanyi. Dia suka menyanyi, jadi dia melepaskan segala kenervosannya dia itu dengan menyanyi pelan-pelan dan sedikit melakukan movement seperti ini gitu. Tapi itu terbukti waktu ajang Miss World dia menyanyi juga waktu untuk unjuk bakat. Nah, Carla ini nantinya kan mewakili Indonesia di ajang Miss World tahun 2020. Bagaimana ini persiapannya? Karena kan sekarang bisa dibilang lagi pandemi COVID-19, jadi kita tidak beraktivitas banyak. Nah, apa saja persiapan yang Carla lakukan untuk Miss World nanti? Seperti yang tadi Carla juga bilang, bahwa kelas-kelas yang telah di-provide oleh Yayasan Miss Indonesia dan juga tim Star Media Nusantara, serta juga ada banyak kegiatan-kegiatan sosial yang selanjutnya yang akan Carla lakukan dengan tim, itu banyak banget dan pastinya kita akan terus up to date kepada seluruh masyarakat Indonesia, para pageant lovers yang telah menunggu-nunggu. Dan tentunya dalam seluruh kegiatan tersebut kita menerapkan protokol era new normal dari pemerintah. Berarti semuanya pasti aman, pakai face shield, pakai masker gitu ya. Jadi lancar semuanya ya. Amin. Nah, ini keinginan dan harapan Carla sebagai wakil Indonesia untuk ajang Miss World nanti. Bisa ditegaskan tadi sudah dibilang sih, tapi ini biar untuk mengingatkan kita lagi untuk tetap mendukung Carla dan juga untuk mengingatkan Carla untuk mencapai targetnya. Apa harapannya? Harapannya Carla saat ini sebagai seorang Miss Indonesia dan sebagai seorang Miss Indonesia yang menuju ke Miss World, semoga Carla dapat melakukan terbaik di karantina nanti, sehari-harinya dapat tampil fabulous untuk semua masyarakat Indonesia, para pageant lovers, dan tentunya mampu membawa pulang Blue Crown untuk Indonesia pertama kalinya. Amin. Kita doakan bersama-sama ya. Nah, Carla beberapa tahun sebelumnya kan juga Indonesia mendapat prestasi yang luar biasa. Waktu itu ada Maria Harvanti dan Natasha Manuela, dua-duanya second runner up. Nah, ini bagaimana Carla bisa mencapai target itu minimal semereka lah gitu? Atau ya kita berdoanya sih maksimal Blue Crown seperti itu. Tapi bagaimana Carla bisa mencapai hal itu? Bukan mungkin ya, tepatnya yang Carla terapkan adalah di dalam hidup itu kita pasti mau yang terbaik dan kita pasti mau naik terus. Dan menurut Carla, target utama Carla adalah Blue Crown. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya juga perbandingan dengan para Miss Indonesia tahun-tahun lalu, Carla berharap karena dapat melakukan yang terbaik sehari-harinya, itu menurut Carla udah salah satu poin yang paling penting, dan Blue Crown itu tetap tujuan dan target utama Carla.
Terima kasih Carla atas waktunya dan juga Terima tips-tipsnya. kasih. Kita doakan semoga Carla sukses di kehidupannya dan semoga nanti bisa menjadi Miss World 2020. Amin, terima kasih. Amin. Terima kasih Clara atas waktunya dan pemirsa itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Carla Yuls Miss Indonesia 2020. Semoga apa yang sudah kita dialogkan tadi ini bisa diambil pesan-pesannya oleh para clickers semua sehingga tentunya berguna untuk para clickers dimanapun Anda berada. Saksikan dialog kita tadi di inews.id, di Facebook dan juga Twitter inews.id dan juga di YouTube yaitu di iNews Portal. Saya Wason Purba, sampai jumpa di spesial dialog berikutnya.